Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan cahaya di muka bumi ini yang menjadi penerang bagi alam semesta, yang dengannya kita mengenal apa itu Islam, yang dengannya kita mengenal apa itu iman, yang dengannya kita mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang paling istimewa yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, karena di bulan ini lahir orang yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang berhubungan dengan beliau menjadi mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran beliau disebutkan bahwasanya Yaumul Isnin, hari Senin, menjadi mulia karena di hari tersebut dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena kita punya nabi yang paling mulia. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Karena kita punya nabi yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling luar biasa, kita pun menjadi umat yang paling istimewa, umat yang paling mulia. Apapun yang berkaitan dengan nabi menjadi mulia karena bergandengan dan bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling mulia adalah sahabatnya Nabi. Keluarga yang paling mulia adalah keluarganya Nabi. Apapun yang ada pada Nabi dan yang menempel pada Nabi menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Sandal yang biasanya kita gunakan sebagai alas kaki kita, membantu kita supaya tidak kotor ketika melangkahkan kaki, sandalnya Nabi Muhammad itu menjadi sandal yang mulia karena pernah dikenakan dan dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sandal yang menempel pada kaki beliau pernah beliau bawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berkaitan dengan Nabi itu menjadi mulia. Begitu pula saat ini kita duduk di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Kenapa? Karena ilmu yang kita bahas ini adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa ilmu ini menjadi mulia? Karena ini adalah ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah di bulan ini, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana
ketika kita memiliki orang yang kita cintai dan kebetulan hari kelahirannya kita tahu, tentu kita akan mempersiapkan hal yang istimewa untuk kita rayakan hari kelahiran daripada orang yang kita cintai. Kita punya anak, kita punya istri, kita rayakan hari ulang tahun mereka. Kenapa? Karena kita mencintai mereka. Maka bagaimana sikap kita kepada orang yang telah menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat, yang hari kelahirannya adalah hari kelahiran yang kita sangat senang dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu semangat kita, bahagia kita, rasa cinta kita melebihi daripada yang lainnya, karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di atas segala-galanya. Hadirin ikhwan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Faqala rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ila qawlihi wal yakun min tasbihatika wa adhkarika asyru kalimat. Ini melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kita mengisi waktu kita setelah kita menjalani sholat subuh berjamaah, di mana diantaranya kita dianjurkan untuk membaca zikir, tasbih dan doa. Jangan sampai ba'da subuh yang kita lewati berlalu begitu saja tanpa diisi dengan kebaikan daripada zikir dan tasbih yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hendaknya tasbih yang kamu baca itu masuk dalam 10 kalimat tasbih berikut ini. Ahaduha, yang pertama, yaitu kita membaca tasbih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasanya kita baca selepas kita melaksanakan sholat subuh. Bacaan zikir ini kita baca sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama, zikir yang kita baca. Yang kedua, beliau mengatakan kita membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu zikir yang kedua yang kita baca. As-salisatu, yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ini zikir yang ketiga. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bihi, jangan sampai zikir yang kita baca itu lewat dari 10 kalimat, 10 bacaan zikir yang tadi disebutkan. Ya, sudah 3 kita sebutkan tadi. Kemudian yang keempat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kelima, al-khamisatu subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini juga masuk bagian zikir yang jangan kita lewatkan setelah waktu subuh kita. As-sadisatu subhanallahil azimi wa bihamdihi.
Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian yang kesembilan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini 10 bacaan zikir kata Imam Ghazali. Jangan sampai kita lewatkan bacaan ini setelah sholat subuh. Isi waktu sholat subuh kita, isi waktu setelah sholat subuh kita dengan bacaan 10 zikir tersebut. Beliau mengatakan, fakarrir kulla wahidatin min hadhil kalimat bi subhatin. Maka engkau ulangi bacaan tasbih pada kalimat yang pertama, kedua sampai ke-10. Engkau ulangi berkali-kali dalam satu tasbih. Jadi kita baca 10 kali, hitungannya masih 1. Imma mi'ata marrah, minimal, kata Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali mengatakan engkau baca sebanyak 100 kali. Jadi 10 bacaan tadi dibaca, setiap selesai 10 bacaan terhitung 1 hitungan. Kita lakukan itu sebanyak 100 kali. Au sab'ina marrah, atau 70 kali kata Al-Imam Al-Ghazali. Au asyra marrat. Terakhir beliau mengatakan minimal 10 kali. Jadi setiap 10 bacaan itu kita baca 10 kali. Wa huwa aqalluha, itu paling minimal kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kenapa? Supaya yang kita baca genap 100. Minimal kita baca 10 kali setiap zikir yang ada 10 zikir, kita baca 10 zikir setiap masing-masing, berarti 100 bacaan yang telah kita lakukan. Itu minimal kata Imam Ghazali. Ini zikir yang dianjurkan untuk kita baca setelah sholat subuh. Dan sebagian daripada zikir yang kita baca ini sudah kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini adalah bacaan-bacaan zikir yang sering kita baca selepas sholat subuh dan juga selepas sholat fardu yang lainnya. Jadi tekunlah dan jangan kau tinggalkan kebiasaan baik ini. Walazim hadhil awrad, istiqomahlah untuk menjalani bacaan daripada tasbih yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan jangan banyak berbicara urusan yang lain sebelum terbitnya matahari. Jangan ngomongin dunia dulu, jangan ngomongin yang lain dulu. Habiskan waktu untuk berzikir sampai terbitnya matahari. Fafil khabar, karena ada keutamaan disebutkan dalam sebuah hadis, inna dzalika afdalu min i'taqi samani riqabin min walad Ismail. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang melakukan itu, melakukan apa maksudnya? Menyibukkan dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari. Hal itu lebih utama
daripada dia memerdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Jadi dengan kita menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita menjalani salat subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih utama daripada kita memerdekakan budak hamba sahaya. Bayangkan pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tidak ada di saat dia membaca zikir tersebut, di sela-sela daripada zikirnya dirusak dengan urusan-urusan dunia atau bicara dengan urusan-urusan dunia. Jadi selepas sholat subuh diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diselingi dengan pembicaraan selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan pahala yang lebih utama daripada dia memerdekakan 8 budak daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Umatnya Nabi Muhammad ini dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan semua yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat terdahulu. Nabi Musa alaihissalam itu pernah membaca dalam lembaran wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala keistimewaan sebuah umat. Di antaranya yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, ada satu umat, ada golongan umat di mana nanti pada hari kiamat wajah mereka bersinar laksana rembulan, terang benderang, hingga membuat orang-orang yang lain kagum dan heran. Nabi Musa yang mampu untuk berkata-kata, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, jadikan ini golongan umat sebagai umatmu." Allah menjawab, "La ya Musa." Tidak wahai Musa. Itu umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wajahnya bercahaya karena bekas wudhu mereka ketika di dunia. Di mana ketika mereka berwudhu dan melebihkan wudhunya, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka cahaya yang terang pada wajah dan tubuh mereka. Di dalam catatan lembaran wahyu tersebut juga Nabi Musa alaihissalam membaca ada satu golongan umat di mana diberikan kepada mereka kewajiban 1 bulan penuh untuk menjalani ibadah puasa. Dan ketika mereka selesai menjalani ibadah tersebut, Allah ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nabi Musa sekali lagi memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikan ini umatku." Allah menjawab, "Tidak wahai Musa, ini umatnya Nabi Muhammad." Ketika mereka menjalani ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kemudian dalam lembaran wahyu itu juga Nabi Musa alaihissalam membaca ada satu golongan umat di mana ketika mereka melakukan kesalahan, cara mereka untuk bertobat kepada Allah tinggal meminta kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, mengangkat tangan mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Nabi Musa sekali lagi minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan ini umatku." Tapi Allah menjawab, "Tidak wahai Musa, ini untuk umatnya Nabi Muhammad."
Sampai terakhir Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Allah, kalau begitu jadikan aku umatnya umat Nabi Muhammad." Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Musa, seorang nabi dan rasul yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, merasa iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saat ini alhamdulillah, tanpa kita memintanya, tanpa kita memohonnya, Allah jadikan kita termasuk daripada golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita baca zikir, ya, membaca bisik, membaca zikir, doa. Allah berikan pahala yang luar biasa untuk kita. Tidak bisa kita membayangkan saking besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, apapun yang pernah kita dapati daripada ilmu, anjuran yang baik dalam agama, paling tidak minimal kita satu kali menjalaninya. Jangan sampai kita tidak pernah sama sekali. Contoh, siwak itu adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Rato-rato kita jarang yang pakai siwak. Tapi paling tidak minimal kita pakai satu kali atau pernah kita dalam hidup kita memakai siwak, sudah alhamdulillah. Artinya ada hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai sepanjang hidup kita tidak pernah sama sekali kita pakai siwak, tidak pernah sekali menyentuh sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti kita tidak memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ikhwan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ghazali melanjutkan kitabnya dengan pembahasan apa yang dilakukan oleh seseorang setelah terbitnya matahari. Jadi apa yang kita baca sebelumnya tadi, ini adalah kegiatan yang kita lakukan selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari, di mana secara global kegiatan yang kita isi setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari adalah dengan berzikir, doa, membaca Al-Quran, dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kita lakukan setelah terbitnya matahari? Al-Imam Ghazali mengatakan, fa idza tala'atis syamsu, kalau matahari sudah terbit, wartafa'at kidarumhin, dan matahari itu sudah meninggi seperti anak busur panah, fasholli rak'atain, maka dirikanlah salat 2 rakaat. Ini namanya salatul isyraq. Salatul isyraq itu adalah, kalau kita istilahkan dalam bahasa, salat menyambut datangnya pagi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu pagi. Sunnah dilakukan kapan? Sunnah dilakukan setelah terbitnya matahari dan matahari itu sudah sedikit meninggi, seperti tingginya anak busur panah. Kalau kita lihat matahari dari kejauhan sudah mulai meninggi seperti tingginya anak busur panah, maka disunnahkan untuk kita mendirikan sholat 2 rakaat sholatul isyraq. Wadzalika, dan itu kita lakukan inda zawali waqtil karaha lis-shalah, ketika telah habisnya waktu dimakruhkan kita untuk sholat. Jadi sholat sunnah setelah subuh itu tidak ada, malah jatuhnya itu adalah waktu-waktu yang tidak baik untuk kita sholat, waktu yang diharamkan untuk kita sholat. Sampai kapan itu waktunya berakhir? Sampai terbitnya matahari. Tapi tidak langsung setelah matahari terbit kita langsung sholat isyraq, tidak. Kita tunggu matahari sedikit naik, agak tinggi sedikit saja, baru kita dirikan sholat.
Kenapa? Kalau kita melaksanakan sholat isyraq di saat matahari baru terbit, itu masuk waktu yang dimakruhkan untuk kita sholat isyraq. Sunnahnya kapan? Ketika sudah sedikit meninggi matahari tersebut, kita disunnahkan untuk sholat isyraq. Bagaimana niatnya? Ya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Dirikan sholat tersebut, baca surat, terserah mau baca surat apa. Fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syams. Jadi tidak boleh sholat setelah kita menjalani sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu tidak boleh kita untuk mendirikan sholat, kecuali ya matahari sudah sedikit meninggi, di situ kita disunnahkan untuk sholatul isyraq. Jadi ini sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita dapati pada zaman sekarang ini sedikit sekali orang yang menjalani sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman ini terutama, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dikatakan seperti orang yang memegang bara api, panas, tidak tahan, banyak cobaannya. Tapi kalau kita bertahan, kita sabar dengan menjalani sunnah tersebut, kita akan mendapatkan keberhasilan dan kedekatan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang hidup di zaman sekarang ini, zaman yang sudah mulai banyak fitnahnya, tapi masih dia berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, apa yang dia lakukan itu lebih baik daripada orang-orang terdahulu, di mana memang orang-orang terdahulu dari dulu lingkungan mereka itu mendukung untuk melakukan kebaikan. Kalau saat ini, kalau ada yang pakai sunnah Nabi Muhammad SAW, itu kadang-kadang dihina, kadang-kadang diejek, kadang-kadang dia disindir. Padahal itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, faida adhan nahar, kalau sudah tiba waktu duha, wa madha minhu qaribun min rub'ihi, dan waktu duha itu masuk setelah 1/4 jam daripada waktu sholat isyraq, fasolli, maka sholatlah kamu sholat duha, sholat duha. Jadi setelah sholat isyraq sekitar 1/4 jam kemudian itu masuk waktu sholat duha. Nah, kita disunahkan di situ untuk mendirikan sholat sunnah duha, arba'an, sebanyak 4 rakaat, au sittan atau 6 rakaat, au samaniyah atau 8 rakaat. Silahkan pilih, mau sholat sebanyak 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat